Halo petambak, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bahas tentang udang molting ya. Apa itu molting, bagaimana proses molting, kapan waktu udang itu molting, dan bagaimana cara kita mengatasinya. Molting adalah proses penggantian cangkang pada udang atau biasanya disebut ganti kulit ya. Pada fase molting, ukuran udang atau badan udang akan bertambah besar teman-teman. Dan karena cangkangnya tidak bisa besar, maka udang akan melepas cangkangnya dan berganti dengan cangkang yang baru. Ada 3 proses terjadinya molting teman-teman. Yang pertama, molting secara alami. Molting secara alami ini artinya proses molting yang memang karena siklus pertumbuhan udang. Udang itu akan tumbuh besar dan terus tumbuh sehubungan dengan umurnya. Sementara cangkangnya tidak bisa tumbuh, makanya perlu penggantian baru. Jadi udang itu akan terus tumbuh teman-teman. Yang kedua, molting secara insidentil teman-teman. Molting secara insidentil ini adalah proses molting yang karena ada reaksi udang terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Misalnya perubahan cuaca, perubahan kualitas air yang drastis dapat menyebabkan udang molting. Namanya molting insidentil teman-teman. Yang ketiga, molting karena rangsangan. Jadi molting ini bisa kita rangsang sebenarnya teman-teman. Jadi kita selaku petambak harus tahu nih bahwasanya udang supaya cepat besar dengan cara molting atau penggantian kulit gitu. Nah, banyak produk-produk yang dijual di toko-toko online teman-teman yang bisa merangsang molting udang. Nah, cuman saya nggak perlu sebutkan ya mana produk-produknya ya teman-teman ya. Kalau saya sih biasanya tuh biar cepat molting atau ganti kulit, atau orang-orang sini biasanya bilang melungsungi gitu ya. Ketika saya tebar benur, dapat seminggu saya langsung pupuk teman-teman. Nah, ketika ada air baru, baik itu air hujan atau penambahan air, biasanya udang itu langsung molting teman-teman. Molting massal pada udang biasanya terjadi pada bulan baru. Kalau berdasarkan penelitian teman-teman yang saya baca, di bulan baru itu bisa sampai 30-40% teman-teman udang molting. Selain di bulan baru, juga di bulan penuh, bulan purnama ya. Yang perlu diperhatikan ketika udang-udang molting itu, yang pertama, pastikan jumlah pakan disesuaikan teman-teman. Karena pada fase molting ini biasanya nafsu makan udang berkurang teman-teman. Nafsu makannya biasanya menurun. Jadi pemberian pakan perlu kita pangkas ya teman-teman ya. Tapi waktu pemberian pakan tetap ditetapkan teman-teman, nggak boleh berubah ya, supaya nggak muncul kanibalisme. Yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman, ketika udang itu molting, udang itu membutuhkan konsumsi kalsium dan fosfor yang cukup teman-teman. Pastikan ketersediaan kalsium dan fosfornya tersedia di dalam tambak. Nah, ketersediaan kalsium itu untuk membantu pembentukan cangkang yang baru. Makanya kalau saya biasanya ditaburkan itu dolomit teman-teman. Jadi ketika bulan baru tanggal 3 gitu, tanggal 2 gitu teman-teman, saya sudah tabur sama TSP biasanya atau SP36 kalau di sini. Selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika udang sedang molting teman-teman adalah jangan membuat udang itu stres atau shock teman-teman. Karena fase molting merupakan fase terberat udang, apalagi pada waktu pembentukan cangkang atau kutikulanya ya. Jadi itu merupakan fase terberat udang. Udang juga bisa mati di waktu itu teman-teman. Apalagi ketambahan stres, bisa tambah ngamuk-ngamuk udangnya. Ya begitulah yang perlu diperhatikan teman-teman.
Jadi udangnya jangan stres, kita harus lembut lah pada udang teman-teman, supaya pembentukan cangkangnya juga bagus. Dan untuk menambah lebih cepat pengerasan cangkangnya, pakai kalsium, pakai fosfor, tambahin teman-teman sedikit-sedikit ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini tentang udang molting. Jangan lupa di like, subscribe, dan share teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.